Pintu kamar terbuka menampilkan Taehyung yang berdiri tegak di ambang pintu. Kau sudah bangun? Yin menghilangkan senyumnya dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Taehyung. Taehyung mendekati Yin, dia berdiri di samping Yin dan ikut menatapi foto masa kecilnya itu. Kau lihat dulu aku, dan sampai sekarang aku masih menggemaskan, tanyanya sampai menatap Yin dengan wajah. Yin menggeleng lalu bangkit dari duduknya. Aku mau mandi. Baiklah, aku tunggu di luar. Taehyung pun beranjak dari kamar menuju halaman rumah belakang yang di sana terdapat ibunya yang tengah bersantai. Malam semua keluarga Kim, mereka tengah membicarakan pernikahan putranya. Yan, apa kau keberatan jika pernikahan kalian bulan depan dan bulan madu 2 minggu? Apa cukup waktu bulan madu kalian? Tanya Tuan Kim. Seketika wajah Tiang berubah menjadi sedih, padahal dia ingin berduaan dengan Yen tanpa ada yang mengganggu. Apa kau yakin, Yen? Nyonya Kim kembali bersuara. Jawaban Yen dan Taeyong berbeda membuat Tuan dan Nyonya Kim bingung. Jadi 2 minggu, 2 bulan, tanya Tuan Kim lagi untuk memastikannya. 2 minggu saja, bukankah 5 bulan lagi ya ada cara. Aisyah mengingatkan itu pada apa? Hancur sudah harapanku. Batin Taeyong menangis. Tuan Kim mengangguk. Benar Yen, Taeyong untuk bulan madu 2 minggu setelah acara Kim Company selesai. Apa akan memberi waktu bulan madu 1 bulan lagi? Bagaimana? Kau tidur di kamar tamu, biar Ian tidur di kamarmu. Ingat, jangan mencari kesempatan. Peringatannya Kim pada Taeyong. Mama tidur dulu. Selamat malam Ian. Malam Mama, balas Ian. Taeyong merasa tak adil dengan keputusannya ayah dan ibunya. Bulan madu ditunda hanya 2 minggu saja dan sekarang dia harus tidur di ruang tamu. Kenapa kau bersifat dingin pada aku? Bahkan kau menolak setiap kali aku. Apa kau membuat kesalahan? Ian membuka matanya lalu membuskan nafas beratnya. Aku kecewa padamu. Taeyong langsung memegang kedua lengan Ian. Kecewa. Kecewa kenapa? Ian menepis tangan Taeyong dari lengannya. Karena kau bohong padaku. Kau tidak terbuka padaku. Aku tidak ingin kau cemburu atau marah jika Rihya yang mencium secara tiba-tiba. Maafkan aku Ian. Taeyong membukakan badannya. Pada Ian sebagai permintaan maaf. Tapi apa kau tahu hatiku sakit ketika melihat mantan kasihmu itu menciummu? Apalagi pada hari itu kau tidak memberitahuku. Ian menghapus air matanya. Taeyong meraih kedua tangannya. Ian, ku mohon maafkan aku.
Hubungan Taehyung dan Yen sudah kembali seperti biasa. Kesalahpahamannya sudah teratasi. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju Tokyo, Jepang. Yen pulang ke tanah airnya yang sudah kurang lebih 1 tahun ke Korea. Dan kini dia pulang. Sekarang dia ingin kali agar cepat sampai ke Tokyo karena dia ingin memeluk adiknya dan nenek. Tuan Shin, panggil Jungkook tegas. Ada apa, Jung? Jungkook menangis mendengar pertanyaan Tuan Shin dengan santainya ditambah wajah tak berdosanya itu. Jangan berpura-pura lagi, Tuan. Saya sudah tahu semuanya. Kembali dengan Taehyung. Lalu bagaimana denganku? Tanya Jungkook dengan nada sedikit meninggi. Jungkook, aku tidak membantu Ria untuk kembali pada Taehyung, tapi sekarang aku membantu Ria untuk menghancurkan Taehyung. Jelas Shin. Hancurkan Ria, putrimu sudah sadar dari cinta bodohnya itu? Tanya Jungkook dengan senyuman meremehkan. Jungkook kembali diam dan mendengarkan apa penjelasan Tuan Shin. Sekarang jika kau ingin mendapatkan Raya kembali, maka kau harus bisa menghancurkan Taehyung. Aku punya rencana. 5 bulan ke depan ada pengandaan acara donatur Kim's Company. Kita buat Taehyung malu hingga seluruh dunia jika dia manusia yang tak berguna. Akhirnya, Taehyung dan Yen telah sampai di bandara Jepang. Yen tersenyum bangga melihat bandara Jepangnya itu karena itu adalah kota kelahirannya. Kita naik taksi yang itu, perintah Taehyung. Yen menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia berlari mendekati taksi itu. Pak, tolong angkat barang itu ke mobil. Suruh Yen menyuruh supir taksi itu membantu Taehyung membawa belanjaan. Yen langsung turun dari mobil. Dia berlari ke depan rumahnya itu. Dia ingin sekali memeluk neneknya dan adiknya yang tersayang itu. Harmony, dong, Harmony. Ia langsung memeluk sang nenek yang membukakan pintu itu dengan erat. Harmony, aku merindukanmu. Nenek bermargali itu membalas pelukan Yen. Harmony juga merindukanmu, Yen. Tidak usah berlebihan seperti itu, Harmony. Biasa saja, balas Taehyung. Rasa tak enak jika dia dihormati oleh orang yang lebih tua darinya. Taehyung langsung menatap Yen tajam dengan artian. Lihat saja, malam pertama aku tidak akan meluluskanmu untuk bernapas sedikit. Yen menelan salipannya. Dia mengalihkan pandangannya. Nenek pun menyuruh Yen dan Taehyung masuk ke dalam rumah. Harmony, di mana dong? Tanya Yen. Yen sedari tadi tidak melihat batang hidung adiknya itu. Jawab Yen. Saat dia ingin melangkah, dia kembali menatap neneknya. Harmony, bukannya tidak ada ulah? Tanya Yen, karena tadi dia mendengar jika adiknya dong
lagi membeli gula. Oh iya, Harmoni lupa. Ian langsung menaruhkan bokongnya ke samping Taeyong. Ian mengelum senyum melihat wajah Taeyong yang mulai mengantuk, ditambah dengan kopi yang tidak jadi itu. Dirinya semakin mengantuk. Harmoni, kenapa dong lama sekali membeli gula? Memangnya dia beli di mana? Tanya Ian yang mulai curiga. Sepertinya ada yang Harmoni sembunyikan. Taeyong, aku menyusul Harmoni dulu. Ada sekalian ambilkan aku minum, suruh Taeyong karena dia benar-benar kehausan ditambah mengantuk. Ia langsung menyusul neneknya dengan pelan. Saat nenek Lee masuk ke kamar mandi, entah kenapa Ian menjadi ringan. Mencoba menguping untuk apa neneknya masuk ke kamar mandi. Ian mendekatkan telinganya pada pintu tersebut dan mencoba teredam, tapi dia tidak mendengar apapun. Ian mendengarnya tak lama kemudian dia langsung mengambil air putih untuk Taeyong. Sebenarnya Dongha kemana? Nenek kembali ke tempat di mana Taeyong dan Ian duduk. Ian tetap bersikap biasa seolah-olah dia tadi tidak mendengar apapun. Harmoni, kenapa Dongha belum pulang? Aku sudah sangat merindukannya. Denali tertegun. Dia bingung harus bagaimana membuat alasan lagi jika Dongha adiknya bekerja di sebuah restoran, padahal Dongha baru saja sembuh dari penyakit. Dongha, Nona merindukanmu. Dongha juga, Nona. Kemudian ia melepas pelukannya lalu mengacak rambut Dongha. Kau tamat tampan, pujian membuat Taeyong membuarkan bibir. Dia tidak pernah memujiku. Nona juga. Nona tambah cantik tapi sedikit tua. Sekarang pandangan Dongha beralih ke Taeyong yang sedang menatap Ian itu. Dongha menarik Ian mendekat dan membisikkan sesuatu pada Ian. Nona, siapa pria itu? Apa dia kekasih Nona? Ian langsung menatap Taeyong sejenak, kemudian menganggukkan kepalanya. Wah, seru Dongha. Jangan bilang Nona sudah memainkan, bisiknya lagi. Membuat wajah Ian meronok. Ian tersenyum kecil melihat ekspresi Taeyong ketika Dongha menunjuk dirinya. Kau gila, Dongha itu atasannya. Nona menghormati dia. Taeyong mengercep, dia tidak suka dihormati oleh orang yang akan menjadi keluarganya itu. Bukan tidak mau dihormati, maksudnya tidak usah berlebihan. Harmoni, dia calon suami Ian, atasanku, namanya Kim Taeyong, jelas Ian. Dan Nelly terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka jika cucu perempuannya ini akan menikah dengan atasannya. Ya Harmoni, aku calon suami Ian. Apa Harmoni setuju? Akhirnya Taeyong mengeluarkan suaranya kembali karena dari tadi dia jarang mengeluarkan suara.
mendapat restu dari keluarga Yen, Taeyong langsung menghubungi ibunya dan sekarang urusan pernikahannya itu sedang diurus. Sekarang Taeyong tengah berbaring di kamar Yen. Sebenarnya Yen menyuruhnya tidur di kamar adiknya Dongha, tapi Taeyong menolak. Aku tidur dengan hal manis saja. Yen bangun dari duduknya. Taeyong kembali menariknya terduduk lagi. Ada apa? Tanya Yen. Kau tidak mengucapkan selamat malam untukku. Yen tersenyum kecil. Selamat malam Tuan Kim. Taeyong menggeleng. Belum. Yen membuskan nafas. Apalagi? Tanyanya dengan wajah yang tak mengerti. Taeyong tersenyum lalu menunjuk bibirnya. Sontak mendengar itu, Yen dan Taeyong merubah posisinya. Taeyong menggaruk dengkulnya, sedangkan Yen menundukkan kepalanya karena dia yakin wajahnya sudah memerah. Maaf, aku mengganggu. Doa segera keluar dari kamarnya. Aku ke kamar dulu. Silakan. Taeyong jadi ikutan gugup karena dia dan Yen hampir